Institut Teknologi Sumatera merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Untuk meraih visi tersebut, ITERA memiliki misi berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Selain itu, Institut Teknologi Sumatera saat ini sudah memiliki 35 program studi yang tersusun dalam 5 jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan menjelaskan cara mengoperasikan Google Classroom. Sebelumnya, apa itu Google Classroom? Google Classroom merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam situasi daring seperti sekarang ini. Sebelumnya kita membuka dulu situs Google Classroom. Bisa klik Classroom saja seperti itu. Kemudian masuk ke menu yang ini, linknya, klik. Nah, maka selanjutnya akan masuk ke menu login Google. Sebentar, saya akan masukkan akun saya terlebih dahulu. Oke, setelah login kita akan langsung diarahkan ke tampilan halaman ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, cara untuk membuat kelas itu dengan klik icon yang sebelah sini. Ini sudah ada keterangannya. Membuat kelas pertama. Misal saya akan membuat kelas. Buat kelas. Dalam versi bahasa Inggris biasanya create class ya. Misalnya di sini create class misalnya. Nah, ini silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, setelah itu centang dan lanjutkan. Ini ada isian yang perlu diisi. Ini yang pertama nama kelas, misal saya membuat pembelajaran IT. Bagian, sebenarnya bagian ini bisa jadi kayak kelas A, B, C atau D gitu. Misal saya membuat kelas A, ini mata pelajaran sebenarnya biasanya sama seperti nama kelas. Dan ruang, ini ruangan yang digunakan biasanya, misal ruang 13. Oke. Selanjutnya klik buat. Tunggu sebentar. Oke, setelah membuat kelas maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ada untuk mengundang. Kita silakan saja. Nah, tampilannya seperti ini. Pada tampilan awal ini yang dapat kita lakukan itu adalah yang pertama, bisa membuat jadwal atau pengumuman gitu. Pokoknya ini kayak membroadcast ke aktivitas akademi yang ada di kelas tersebut. Terus juga di sini dapat juga respon siswa, respon komentar. Untuk mengumumkan bisa menggunakan seperti ini. Oke, nah ini kemudian ini yang bisa diumumkan, misal kelas akan dimulai pada hari Rabu. Kemudian dapat juga ditambahkan lampiran atau misalkan di sini berikut merupakan lampiran nilai kelas apa tadi? Kelas A. Maka bisa ditambahkan lampiran sini, klik file atau serah dari Google Drive bisa. Nanti tinggal dicari file yang berkaitan, kemudian bisa dilakukan dengan drag and drop ke bagian sini gitu ya. Misal saya buat ini aja, posting. Nah, maka akan muncul pengumumannya seperti ini. Selanjutnya dapat juga kita mengupload tugas atau submission.
Nah, ini ada keterangannya. Tetapkan tugas kelas Anda di sini. Buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik, berikan tugas. Untuk memulai, klik buat. Nah, ini ada bentuknya tugas atau kuis, ada yang bentuknya kuesioner, ada materi. Ya, misal kita membuat tugas. Oke. Juga misalkan tugas pemrograman. Sini misalkan petunjuk ini bisa kita isikan dengan petunjuk pengerjaan, atau bisa juga kalau mau dibuat soal juga nggak apa-apa gitu. Misal 1 tambah 1 dengan ya, 2 tambah 2 sama dengan misalnya. Nah, tahu kalau misalkan soal tersebut dalam bentuk PDF, bisa juga klik di tambahkan ini. Bisa lewat file, atau jika Anda menyimpan dari Google Drive, bisa pilih Google Drive atau link, atau link video YouTube gitu. Misalnya file, nah maka bisa dicari lagi di file-file Anda, kemudian drag and drop kemari. Oke. Ini bisa ada poin 100 dan tidak dinilai. Tentang nilai maksimal ini ya. Kemudian di sini ada juga deadline. Kita bisa masukkan deadline di sini. Tinggal diatur untuk menggeser untuk mengganti bulan. Oke. Kemudian ini topik. Misal tadi belum ada topik, sekarang topik. Misalkan pertemuan pertama. Pertemuan 1 misal. Kemudian beri tugaskan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita juga dapat menambahkan materi, melampirkan materi pada topik pertemuan pertama. Misalkan materi modul pemrograman. Tadi kan tugas pemrograman ya. Misal modul tentang pemrograman juga. Pemrograman. Oke. Nah, ini juga bisa kita masukkan deskripsi. Pemrograman adalah yang digunakan untuk membuat program komputer misalkan. Nah, ini bisa juga kita tambahkan berupa modul, file atau PDF atau PowerPoint melalui file ini. Ini bisa kita browse di sini ya. Selain di drag and drop. Dan tinggal dipilih filenya. Selanjutnya di sini topiknya bisa kita masukkan ke pertemuan 1 tadi. Kemudian posting. Nah, maka akan muncul di sini. Dan ini ada nilai. Sini ada anggota dari kelas. Nah, di sini bisa kita buat tugas kuis juga. Kuisnya berupa apa? Biasanya kuisnya langsung berupa Google Form. Itu ya. Nah, misal kuis pemrograman pertemuan 2 berikut merupakan lampiran soal kuis, kerjakan dengan jujur. Sini ada deadline, defaultnya besok biasanya. Kemudian topiknya bisa kita buat topik baru, pertemuan 2. Oke. Kemudian langsung tugaskan. Maka akan muncul di sini. Gitu. Misal saya untuk biasanya join untuk masuk ke kelas biasanya diminta kode kelas ya, maka bisa masukkan kode kelas yang ini. Oke. Sepertinya untuk guru hanya cukup nilai ini jika ada yang sudah mengerjakan tugas tadi, maka akan kemungkinan besar akan masuk ke halaman nilai ini. Coba ya saya gunakan akun lain sebentar. Nah, misalkan saya masuk dengan akun yang baru, yaitu akun ini akan saya jadikan sebagai siswa. Nah, untuk masuk ke kelas bisa juga klik dengan